Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Rifki. Pada video sebelumnya, kita telah memvisualisasikan dan menghitung beta diversity menggunakan R, yaitu menggunakan VecDis dan FEGDis dari package vegan, kemudian menghitung PCOE-nya, dan memvisualisasikannya menggunakan ggplot. Ini hasil visualisasi yang terakhir kita dapatkan, cuman kita belum mendapatkan kesimpulan apa-apa dari gambar ini. Kita cuma tahu tiap titiknya ini merepresentasikan setiap sampel, tapi kesimpulannya belum ada. Nah, di video ini saya akan menambahkan metadata pada data ini. Ini metadata ini sama seperti pada video mengenai alpha diversity. Ini sebenarnya metadata buatan lah, yang sebenarnya diambil juga dari nama sampelnya. Jadi di sini saya membuat metadata mengenai jenis kelamin, yaitu berdasarkan nama sampelnya, karena di depan tiap nama sampelnya itu ada F atau M yang menunjukkan dia jenis kelaminnya betina atau jantan. Kemudian saya membuat data day atau hari, yaitu menunjukkan hari pengambilan sampel. Kemudian day group atau kelompok hari pengambilan, yaitu di mana ada day 0 sampai 9 dan day 141 sampai day 150. Jadi ini bisa saya run sehingga saya mendapatkan data metadata seperti ini ya. Nah, data metadata ini yang bisa kita tambahkan ke ggplot untuk membuat hasil plotnya lebih bermakna. Jadi kita buat sama ggplot dari PCOE-DIS, kemudian aesthetics-nya sama, yaitu X-nya aksis 1, Y-nya aksis 2. Nah, tapi di sini saya mau tambahkan variabel lain. Mungkin pertama saya mau melihat sex-nya dulu ya, atau jenis kelaminnya. Itu akan saya tambahkan dalam aesthetics color. Jadi nanti tiap jenis kelaminnya akan menunjukkan warna yang berbeda. Kemudian kita tambahkan game point. Oke, ini objek seksnya belum ada karena saya di sini memasukkannya PCOE-DIS, yang mana PCOE-DIS tadi belum mengandung metadatanya. Harusnya saya join dulu PCOE-DIS dengan metadata. Jadi PCOE-DIS saya mau join dengan metadata. Kita lihat dulu PCOE-DIS itu dia grup, metadata juga ada grup ya, jadi kolom yang samanya adalah grup, nggak perlu di define secara spesifik, dia bakal langsung menggabungkan berdasarkan kolom grup. Kemudian baru kita pipe ke ggplot. Ya. Nah, di sini dia bilang join by kolom group. Nah, ini sudah lebih menarik plotnya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang warna merah adalah jenis kelamin F atau female betina, dan yang warna biru adalah jenis kelamin M atau jantan. Nah, ini kita bisa lebih melihat pengelompokannya. Kalau di sini yang jantan ada di paling kiri sini ya. Kemudian ini kelompok betina. Kemudian ini lebih tidak terlihat tapi cukup kelihatan. Di sini yang jantan agak mengelompok ke kiri, sedangkan yang betina ini mengelompok ke kanan. Jadi seperti ada 4 grup. Oke, sekarang saya mau lihat dari segi kelompok hari pengambilan sampelnya. Jadi di sini saya mau ganti aesthetics color-nya menjadi day group. Nah, di sini terlihat jelas pengelompokannya. Yang warna merah ini adalah day 0 sampai 9, dan yang warna biru ini adalah day 141 sampai 150. Jadi bisa dilihat yang
dari 0 sampai 9 atau yang sampel dari pengambilan hari-hari awal itu ada di sebelah kanan plot, dan yang hari-hari akhir itu ada di sebelah kiri. Dan yang hari-hari akhir ini kalau kita lihat dia lebih mengelompok ya, dia lebih kompak. Sedangkan yang hari-hari awal dia lebih tersebar. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa komposisi mikroba dari tiap sampel, dari tiap individu itu awalnya sangat tersebar, sangat unik masing-masing. Tapi setelah treatment ini, setelah hari-hari akhir treatmentnya, dia cenderung mengelompok satu sama lain. Jarak antar sampelnya semakin dekat satu sama lain. Seperti itu. Nah, ini kita juga bisa tambahkan variabel jenis kelaminnya tadi di sini. Saya mau tambahkan ini shape sama dengan sex. Nah, jadi ada dua informasi yang bisa kita lihat di sini selain kelompok pengambilannya, juga jenis kelaminnya. Jadi memang masih terlihat ya di kelompok yang hari-hari akhir ini, walaupun dia sudah mengelompok, terdapat lagi perbedaan antara yang berjenis kelamin jantan dan yang berjenis kelamin betina. Ya, masih walaupun nggak terlalu jelas, tapi dia ya terlihat yang jantan lebih ke kiri nilainya, yang betina lebih ke kanan. Begitu juga untuk hari-hari awal. Walaupun yang hari awal lebih tidak terlihat lagi, tapi masih ada patternnya sedikit, yaitu yang segitiga ini, yang jantan dia agak lebih di kiri banyaknya, sedangkan yang betina ini lebih di kanan. Sekarang saya mau mempercantik sedikit lagi plotnya. Nah, kalau kita lihat hasil PCOE-nya lagi, ya seperti dijelaskan sebelumnya, PCOE ini mengubah distance beta diversity yang sudah kita hitung tadi menjadi koordinat dalam banyak aksis ya, dalam banyak dimensi. Tapi di sini kita ambil dua dimensi pertama aja, di aksis 1 dan 2 ini. Di sini ada list values, yang mana ada eigenvalues dan relative eigenvalues. Nah, eigenvalues ini menunjukkan kontribusi setiap dimensi atau setiap aksis terhadap variasi yang ada. Jadi, kita bisa mengambil nilai eigenvalues ini untuk menunjukkan seberapa penting atau seberapa berpengaruh tiap aksis. Dan bisa kita tambahkan nanti di plotnya. Biasanya, kontribusi itu ditampilkan dalam bentuk persentase. Jadi, seberapa banyak tiap aksis itu berkontribusi terhadap total variasi. Nah, itu bisa kita ambil dari relative eigenvalue-nya aja langsung. Di sini saya mau tulis PCOA untuk eigenvalue. Nah, di sini saya mau ambil dari PCORS, yaitu tadi ada di values, kemudian relative A. Kemudian saya mau kalikan 100 supaya dapat persentasenya. Oke, PCOA itu bakal seperti ini untuk setiap dimensinya. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya cuma dua yang pertama ini ya. Nah, kemudian saya mau masukkan nilai itu ke nama aksisnya. Jadi di sini game point, terus mau saya tambahkan labs atau label. Untuk X itu saya mau tulis menggunakan base 0, aksis 1, kemudian dalam kurung. Nah, kemudian nilai eigenvalue pertama atau yang ini ya. Berarti kita tulis PCOA A yang pertama. Begitu. Kemudian persen dan tutup. Oh ya, ini saya harus bulatkan juga PCOA satunya ini supaya angka di belakang komennya tidak dimasukkan semua. Saya buatkan PCOA 2 digit di tutup.
Oke. Sama dengan y-aksisnya saya ganti aksis 2, kemudian PCOE 8 yang kedua. Terus saya mau ubah temanya biar lebih bersih, kita pakai tim minimal. Kita coba. Di sini ini kurang koma. Oke. Ya, jadi seperti ini ya hasil akhirnya. Aksis 1 berkontribusi 31% terhadap variasi yang ada, aksis 2 16%. Ya, ini jadi lebih mudah dilihat ya. Kita bisa melihat perbedaan masing-masing day group dan masing-masing jenis kelamin berdasarkan, kembali lagi ini, perhitungan beta diversity menggunakan metode Brey-Curtis yang kemudian divisualisasikan menggunakan PCOE. Ya, sekian video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.